Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, TikTok aplikasi program menjadi pilihan saya untuk memenuhi tugas proposal bisnis mata kuliah bisnis dengan dosen pengampu Ibu Purwatiningsih SPD MMMAK. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizka Hanifah, mahasiswa semester 2 Universitas Pamulang, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. TikTok aplikasi program merupakan inisiatif yang memungkinkan pengguna platform tersebut untuk menghasilkan uang melalui promosi produk. Cara untuk mempromosikan produknya yaitu melalui konten video kreatif. Seorang afiliator akan mempromosikan produk tersebut kepada konsumen dan akan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang dihasilkan melalui tautan yang sudah disebarkan. Program aplikasi TikTok ini sangat mudah diakses oleh berbagai kalangan, baik itu individu yang memiliki pengikut yang masih sedikit maupun banyak. Tujuan bisnis. Tujuan untuk membeli bisnis ini karena menjadi afiliator TikTok dapat memberikan akses pasar yang lebih luas dan beragam. Ingat, aplikasi TikTok ini telah menjadi platform yang sangat populer dengan jutaan pengguna di seluruh dunia dan tentunya di Indonesia. Indonesia menjadi negara kedua di dunia dengan jangkauan iklan terbanyak di TikTok. Selain itu, TikTok afiliator merupakan program yang sangat visual dan interaktif, sehingga menawarkan peluang bagi afiliator untuk mempromosikan berbagai jenis barang atau layanan dengan cara kreatif. Mengingat pada zaman sekarang ini, semua orang yang menginginkan serba praktis dan online, tentunya akan banyak pengguna TikTok yang akan membeli produk atau layanan dari TikTok afiliator. Cara kerja TikTok afiliasi program. Afiliasi marketing TikTok memiliki cara kerja yang cukup simpel dan mudah, yaitu yang pertama, mendaftar sebagai afiliator. Jika sudah terdaftar sebagai afiliator, maka bisa langsung membeli produk untuk dipromosikan. Nah, pada video promosi yang dibuat, disisipkan link, maka nantinya orang yang tertarik dengan apa yang kita promosikan bisa langsung membeli dari link tautan yang sudah kita sisipkan di video promosi kita. Dan jika customer sudah memesan dari link tautan kita tersebut, maka kita akan mendapatkan komisi jika customer sudah menerima produk tersebut. Komisi yang didapatkan biasanya sekitar 5-10% per produknya. Target pasar untuk bisnis aplikasi TikTok program ini adalah kelompok demografis, terutama perempuan, remaja hingga dewasa, sekitaran umur 15 hingga 35 tahun. Di mana para remaja seringkali mencari fashion yang trendy, dinamis, dan sesuai dengan tren terbaru yang sedang populer di media sosial. Mereka cenderung dapat dengan mudah dipengaruhi oleh influencer, media sosial, dan tentunya akan lebih sering berbelanja di platform online. Sementara, perempuan dewasa biasanya mencari fashion yang tidak hanya trendy tetapi juga fungsional, yang sesuai dengan kebutuhan profesional serta gaya hidup mereka yang lebih beragam. Kedua segmen ini sangat aktif di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, di mana mereka mencari inspirasi fashion dan rekomendasi produk. Hal ini cenderung akan lebih mudah dipengaruhi oleh influencer media. Aplikasi harus mempunyai keunggulan tersendiri yang akan menjadi daya tarik untuk dapat bersaing dengan usaha yang sejenisnya. Di sini keunggulannya berupa mempertahankan interaksi yang baik dengan customer. Kemudian bentuk video kreatifnya. Video kreatif yang dibuat agar berbeda dengan kreator yang lain, yaitu dengan bentuk animasi lucu dengan menggabungkan satu set fashion, mulai dari hijab, baju, hingga celana atau roknya. Karena bentuk promosi yang seperti ini masih minim digunakan para afiliator. Proyeksi laba dan rugi. Karena cara promosi yang saya pilih di sini tidak membutuhkan alat bantu untuk video promosinya, maka tidak ada biaya yang dikeluarkan kecuali biaya internet. Maka tertulis di sini poin pertama, yaitu total pendapatan per bulan TikTok afiliasi program, yaitu 500.000. 500.000 ini dapatkan dari proyeksi permintaan dan penawaran per bulannya, yaitu 50 produk. Dikalikan dengan 10. 10.000 ini adalah nilai rata-rata dari komisi penjualan. Karena komisi yang dapatkan dari hasil penjualan itu berbeda-beda, tergantung dari produk yang kita promosikan. Karena produk yang dipromosikan ini berupa fashion, biasanya komisi yang didapatkan sekitaran 5 hingga 20.000 per produknya. Nah, jadi di sini 10.000 diambil sebagai rata-rata dari komisi tersebut. Poin yang kedua yaitu profit per bulan. Nah, karena
Biaya yang dikeluarkan per bulannya hanya kuota internet, jadi biayanya hanya sekitaran 50.000 per bulan. Untuk laba bersih yang akan didapatkan yaitu sekitaran 450.000. Kemudian analisis SWOT dari TikTok afiliasi program. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan dari TikTok afiliasi ini yaitu jangkauan yang luas. TikTok memiliki basis penggunaan yang sangat besar dan terus berkembang, yang memiliki peluang besar bagi kreator untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian engagement yang tinggi. Konten video pendek cenderung memiliki tingkat engagement yang tinggi, sehingga meningkatkan peluang konversi bagi penjualan. Seterusnya ada kemudahan penjualan. Program afiliasi TikTok dirancang agar mudah digunakan oleh kreator dengan fitur-fitur yang intuitif untuk menambahkan link afiliasi dan melacak performa. Kemudian dukungan teknologi. TikTok menyediakan analitik dan alat promosi yang canggih agar hal ini dapat membantu konten kreator untuk mengoptimalkan strategi pemasaran mereka. Selanjutnya, kelemahan dari TikTok afiliasi. Yang pertama, kompetensi tinggi. Dengan banyaknya kreator yang bergabung dalam program afiliasi, tentunya persaingan untuk menarik perhatian audiens dan merek akan menjadi lebih ketat. Kemudian, monetisasi yang tergantung pada performa. Pendapatan kreator tergantung pada performa penjualan yang dihasilkan dari link afiliasi, dari mana hal ini bisa saja sangat tidak menentu. Kemudian, keterbatasan niche. Beberapa kategori produk mungkin kurang diminati oleh audiens TikTok. Hal ini akan membatasi peluang bagi konten kreator di niche tertentu. Kemudian peluang afiliasi program. Yang pertama, ekspansi pasar. TikTok yang terus berkembang dan meluas pada pasar global memberikan peluang bagi kreator untuk mencapai audiens yang lebih luas. Kemudian kolaborasi dengan merek. Kreator afiliasi dapat menjalin kemitraan langsung dengan merek untuk mendapatkan dukungan dan komisi yang lebih tinggi. Inovasi konten. Kreator dapat bereksperimen dengan format konten baru untuk meningkatkan engagement dan menarik lebih banyak pengikut. Yang terakhir yaitu ancaman. Yang pertama, perubahan algoritma. Perubahan algoritma TikTok dapat mempengaruhi visibilitas dan engagement konten kreator, yang tentunya ini akan berdampak kepada penjualan afiliasi. Yang kedua, persaingan dari platform lain. Persaingan yang semakin ketat dengan platform sosial lain yang juga menawarkan program afiliasi dapat mengurangi pasar di TikTok. Kehadiran platform lain seperti Instagram, YouTube, atau platform lainnya yang muncul dapat menarik kreator dan merek untuk mengalihkan dan membagi upaya promosi mereka, di mana akan mengurangi potensi pertumbuhan program afiliasi di TikTok. Kemudian yang terakhir yaitu fluktuasi ekonomi global. Perubahan dalam kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan mengeluarkan mereka untuk produk atau layanan yang dipromosikan melalui program afiliasi. Ketika ekonomi mengalami penurunan, pengeluaran konsumen cenderung menurun, yang dapat mengurangi jumlah penjualan yang dihasilkan melalui tautan afiliasi. Kemudian strategi pemasaran TikTok afiliasi program. Yang pertama, pilih niche yang tepat, karena ini dapat menentukan konten yang lebih otentik dan menarik. Kemudian kualitas konten yang tinggi. Seorang afiliator harus membuat video dengan kualitas produksi yang baik dan menarik. Kemudian kreativitas dalam video, di mana seorang afiliator dapat mempromosikan produknya dengan mengikuti tren TikTok dan fitur-fitur seperti efek khusus dan filter untuk membuat konten yang lebih menarik dan relevan. Yang keempat, review produk. Seorang afiliator dapat membuat ulasan produk yang jujur, sehingga nantinya konsumen yang sudah membeli dari tautan kita tidak kecewa dengan apa yang kita promosikan. Kemudian yang keenam, bisa mempromosikan di platform lain. Link afiliasi TikTok kita bisa dibagikan di platform media sosial lain seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, atau WA, agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Yang ketujuh, interaksi dengan audiens. Salah satu hal terpenting dalam strategi bisnis itu keterlibatan dengan audiens, baik itu di kolom komentar, live streaming, atau pesan langsung. Yang terakhir, tetap konsisten. Konsisten dalam mengunggah konten baru dan relevan sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pengikut. Seorang afiliator pemula minimal memposting atau mempromosikan 3 produk per hari untuk meningkatkan engagement.